Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang berbahagia eh, jamaah mengudara KUA Kragan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita bisa bermuajahah bertatap muka di acara online belajar bersama eh, Kitab Kuning. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan membahas tentang fadilah sholat berjamaah di masjid. Kami mengambil dari salah satu hadis Mausu'atul Al-Hadis An-Nabawiyah, yaitu ensiklopedia hadis atau kamus hadis. Bagaimana yang akan kami bacakan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Di sini ada kata-kata marfu'an hal, tetapi tidak disebutkan secara dohir, secara konkret marfu' kepada mana, halnya maksudnya kepada siapa. Karena ini sudah maklum, sudah diketahui para perawi hadis dan akademisi, di sini bisa diperkirakan atau dikira-kirakan atau ditakdirkan satu kalimat sebelum an Abi Hurairah, sebelum ada an Abi Hurairah ada ruwiyal hadis. Jadi ruwiyal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ruwiyah diriwayatkan, al hadis ini hadis. Jadi ruwiyah berupa fi'il majhul, al hadis naibul fa'il. Kemudian baru kita ketahui marfu'an kembali kepada al hadis sebagai halnya al hadis. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang nama aslinya adalah Abdurrahman. Dia karena penyayang kucing maka diberi gelar Abu Hurairah, sang penyayang kucing. Hurairah itu tasgir, jadi awalnya adalah hirnotun, kucing, kemudian karena dia penyayang di kucing maka ditasgirkan menjadi Hurairah, kucing kecil atau mempunyai makna penyayang kucing. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada Abu Hurairah. Marfu'an hale, marfu'an ini kembali kepada al hadis tadi yang tidak disebutkan atau disembunyikan. Hadis ini bersifat marfu'an. Apa itu marfu'an? Marfu'an dalam mustalah hadis itu disandarkan kepada Nabi. Hadis ini nyambung, sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Ada tingkatan hadis berdasarkan sandaran, ada 3, marfu'an, mauqu', dan maktu'. Kalau mauqu' hadis itu hanya kepada sahabat, sedangkan maktu' bersandar kepada tabi'in. Jadi hadis ini nyambung kepada Rasulullah. Kalau redaksi marfu'an biasanya menggunakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lainnya biasanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatu rajuli. Nah, ini matanya tadi sanadnya. Sholatul rajuli fi jama'ati tad'ufu ala sholati fi baitihi wa fi suqihi. Sholatul rajuli, sholatnya seseorang. Sholat itu masdar, isim masdar. Ini mubtada yang berupa idhofah. Idhofah itu ada 2, mudhof dan mudhof ilaih. Kalau isim mufrad berupa mudhof itu dalam kitab usul fikih, itu mempunyai faidah jami. Jadi semua, tidak hanya satu. Walaupun ini mufrad biasanya artinya satu, tapi karena ini mufrad mudhof maka dia mempunyai makna jami. Sholat, jadi semua sholatnya al-rajuli, seorang laki-laki. Begitu juga dengan al-rajuli, ini mufrad, tetapi karena ada tambahan alif lam dia mempunyai makna sama, yaitu jami. Semua sholatnya para laki-laki, semua laki-laki fi jamaah, dalam berjamaah. Jamaah di sini disebutkan dalam sarahnya adalah
Kalau namanya jamaah itu di masjid pada zaman Rasulullah. Tad'ufu ala sholatihi fi baitihi, berlipat ganda sholatnya. Ada yang membaca tad'ufu, ada yang membaca tudu'afu. Kalau tad'ufu itu bersifat sholatnya berpahala berlipat ganda. Kalau tudu'afu, Allah melipat gandakan pahala sholatnya. Jadi tudu'afu itu fi'il mudhari' berupa majhul. Tudu'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukihi. Jadi semua sholatnya laki-laki berjamaah di masjid itu akan dilipat gandakan oleh Allahnya daripada sholatnya fi baitihi wa fi sukihi. Khamsa wa isrina di'fan. Fi baitihi di rumahnya, wa fi sukihi dan di pasar. Pasar ini bisa kita kiaskan. Ilatnya apa dari pasar itu? Ilatnya adalah tempat bekerja. Jadi tempat bekerja atau tempat mencari nafkah pada zaman Rasulullah ya satu-satunya di pasar, karena pada zaman itu musim pekerjaannya adalah dagang. Jadi semua aktivitas mencari nafkah adalah di pasar. Kalau di zaman sekarang ini berarti bisa di kantor, bisa di pabrik, bisa di perusahaan-perusahaan tempat mencari nafkah. Jadi sholatnya seorang laki-laki atau di berjamaah itu akan dilipat gandakan daripada sholatnya di rumah wa fi suki dan di tempat kerjanya khamsa wa isrina difan, sebanyak 25 kali lipat. Jadi pahalanya sholat sendirian di masjid dengan di rumah adalah terpaut 25 kali lipat. Kalau dalam hadis lain biasanya ada yang menyebutkan 27 tingkatan derajat. Wadhalika, dan demikian itu, tai mengkono-mengkono iku biasanya begitu. Kelipatan itu annahu idza tawadu'an, sesungguhnya apabila tawadu'a berwudu. Jadi rajul itu sebelum berangkat ke masjid sarannya wudhu terlebih dahulu, adabnya wudhu terlebih dahulu. Jadi wudhunya itu di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya. Jadi untuk bisa memperoleh pahala 2 kali 25 derajat itu. Fa'ahsanal wudhu'a, kemudian menyempurnakan wudhunya. Jadi tidak hanya wajibnya wudhu atau rukunnya wudhu saja yang dilaksanakan, tetapi juga menyempurnakan wudhunya, termasuk sunnah-sunnah wudhu, adab-adab wudhu, berkumur, kalau adabnya tidak boros air, tidak bercakap-cakap ketika wudhu. Jadi kalau wudhunya tidak lengkap, jadi khamsa wa isrina di'fan. Tapi kalau wudhunya lengkap sempurna itu bisa dalam hadis yang lain 27 derajat. Jadi khamsa wa isrina itu adalah kelipatan minimal. Kalau maksimalnya, kalau benar-benar wudhunya sempurna, dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Summa kharaja ilal masjid, kemudian laki-laki ar-rajulu itu keluar menuju masjid, la yukhrujuhu illa sholah. Dia ke masjid itu ya semata-mata hanya karena untuk melaksanakan sholat. Nah, summa kharaja ilal masjid, kemudian ar-rajulu itu keluar dari rumahnya ilal masjid menuju ke masjid, itu niatnya hanya untuk melaksanakan sholat. Lam yahtu khutwatan, tidak ada satupun langkah illa rufi'at lahu biha darajah. Tidak ada satu langkah pun yang sia-sia, yang terlewatkan, illa rufi'at lahu biha darajah, kecuali diberikan baginya derajat. Jadi, bukan ajrun. Beda antara ajrun dengan darajat. Kalau ajrun pahala biasa, darajat itu akan dinaikkan levelnya, akan dinaikkan kelasnya. Di sini menggunakan darajat. Semakin banyak khutbah, semakin banyak perjalanannya, maka akan semakin naik tingkatannya, semakin naik derajatnya. Kalau semakin jauh letak rumah dengan masjidnya, maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih banyak. Wa khutta anhu biha khoti'ah, dan dihapuskan setiap langkahnya itu, dari langkahnya itu
khotiah kesalahan. Jadi langkah kaki kanan diangkat derajatnya, langkah kaki kiri dihapuskan dosanya. Jadi Allah memberikan keutamaan yang luar biasa, tidak hanya dinaikkan derajatnya, tidak hanya dinaikkan tingkat kesolihannya, tetapi juga dihapuskan dosa yang telah dilakukan. Fa idza shalla lam tazil al malaikah tusolli alaihi. Kemudian apabila telah menunaikan sholat, lam tazil malaikah tusolli alaihi, malaikat senantiasa bersolawat kepada, memberikan solawat kepadanya, mendoakannya, madama fi musallahu, selama dia masih di tempat sholatnya. Jadi manusia, malaikat, kita tahu siapa itu malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat dan senantiasa berbuat kebaikan, selalu taat kepada Allah, tidak pernah membantah. Dan malaikat senantiasa melaporkan amal ibadah kita atau kegiatan kita kepada Allah. Itu mendoakan kita. Jadi insya Allah doanya makbul tanpa kita berdoa, tapi kita didoakan oleh malaikat. Jadi kita didoakan oleh malaikat, senantiasa didoakan oleh malaikat madama musollahu, selama masih ada di tempat sholatnya. Kenapa di sini menggunakan musollahu, tidak menggunakan masjid? Maksudnya musollahu ya tempat sholatnya, dia tidak pindah-pindah dari tempat sholatnya. Berbeda kalau madama fi masjid, berarti dia bebas, bisa dikeliling masjid, di depan masjid, atau jalan-jalan ke belakang atau ke samping. Nah, tapi ini tidak, ini ketentuannya madama fi musollahu, selama dia masih tepat di tempat sholatnya. Doanya bagaimana? Allahumma sholli alaihi, ya Allah, berilah keberkahan. Dari sholawatnya malaikat itu mempunyai arti kepada kita, mempunyai arti keberkahan atau dimintakan ampunan. Jadi Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah ar-rajulu, laki-laki itu. Luar biasa ini yang doakan malaikat, bukan manusia yang banyak dosa, tetapi malaikat yang tidak pernah berdosa dan selalu melaporkan kegiatan kita kepada Allah, dan dia selalu bertemu kepada Allah, mendoakan kita agar kita diampuni. Jadi kita tak perlu berdoa, tetapi malaikat, kita tak mau minta kepada malaikat mendoakan kita, tapi begitu kita melangkahkan kaki, kita menunaikan sholat, malaikat langsung otomatis mendoakan. Allahumma arhamhu, ya Allah berilah kemurahan, kerahmatan kepada ar-rajulu, laki-laki itu. Kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu sangat luar biasa. Yang menjadikan kita masuk surga itu bukan semata-mata amal perbuatan kita, kebaikan kita, pahala-pahala kita yang telah kita kumpulkan, tetapi yang menjadikan kita masuk surga adalah rahmatnya dari Allah. Karena apa? Amal ibadah kita yang kita laksanakan itu untuk membalas karunia Allah, nikmat Allah itu kalau disepadankan tidak akan sampai, karena nikmat Allah itu jauh lebih luas, lebih banyak daripada pahala yang kita kumpulkan. Jadi untuk membayari kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada itu, kita tidak akan bisa membalasnya. Karena Allah berfirman, laukanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru. Seandainya tinta, seandainya bahkala di seluruh muka bumi ini dijadikan tinta, dijadikan tinta pena untuk menulis nikmat-nikmat Allah, maka air samudra itu akan habis, dan kenikmatan Allah masih banyak yang belum ditulis. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatakan sama seperti semula, dari samudra atau laut yang ada di muka bumi didatakan juga tidak akan mampu menulis kenikmatan Allah. Dari pahala itu tidak akan mampu membalas karunia Allah. Yang mampu menjadikan kita masuk surga adalah rahmat Allah. Maka kita sangat beruntung sekali jika kita mau sholat berjamaah di masjid didoakan oleh malaikat, Allahumma hamhu, ya Allah berilah kerahmatan kepada ar-rajulu, kepada orang itu. Walam yazau fi sholati ma ing tadzara sholat.
dan senantiasa dia akan dicatatkan sebagai bersolat atau melaksanakan sholat selama dia masih menunggu waktu sholat berikutnya. Jadi ketika dia sudah menunaikan sholat, kemudian menunggu waktu sholat yang akan datang, itu dalam keadaan menunggu dia akan mendapatkan pahalanya bersolat jamaah. Mungkin ini luar biasa hadis ini yang bisa kita jadikan pegangan. Hadis ini hadis mutafaq alaih sahihun. Jadi sahih itu kriteria kebenaran hadis yang paling tinggi. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif, dan ada hadis yang palsu madu. Kalau sahih itu berarti sanadnya nyambung kepada Rasulullah, tidak terputus, kemudian para perawinya dobit, kemudian tidak fasik atau adil. Jadi ini bisa kita jadikan pegangan dan mestinya harus kita jadikan pegangan karena ini hadis yang sahih. Kalau kita jadikan pegangan ya kita laksanakan. Mutafaq alaih itu berarti dua perawi meriwayatkan semua, Bukhari dan Muslim. Ada di Bukhari, Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Tingkatan ini adalah tingkatan kebenaran hadis paling tinggi. Jadi kebenaran kedua setelah Al-Quran. Jadi yang kebenaran sumber kita yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis mutafaq alaih, kemudian baru turun lagi hadis Sahih Bukhari, kemudian hadis Sahih Muslim. Di hadis ini sudah secara sanadnya sudah marfu, bersandar kepada Rasulullah, dan yang meriwayatkan juga Bukhari, dan ada di Sahih Bukhari dan ada di Sahih Muslim. Luar biasa derajatnya dan pahalanya, keutamanya orang yang berjamaah. Makanya pernah Rasulullah, ada salah satu sahabat yang hendak minta dispensasi, Ibnu Ummi Maktum. Beliau adalah sahabat yang sudah tua renta, buta, berjalannya memakai tongkat, tidak ada yang menuntunnya. Beliau menghadap Rasulullah dalam keadaan posisi seperti ini. Wahai Rasulullah, apakah saya harus sholat jamaah di masjid? Rasulullah melihat kondisi seperti itu, beliau memberikan dispensasi, dianggap sebagai alasan syar'i tidak berjamaah. Ya, nggak apa-apa. Kemudian Ibnu Ummi Maktum pergi, namun belum jauh Rasulullah memanggil, apakah kamu mendengar adzan? Ya, saya mendengar adzan. Maka Rasulullah bersabda, datanglah ke masjid. Nah, karena Rasulullah khawatir nanti di akhirat Ibnu Ummi Maktum akan merasa kecewa karena tidak mendapatkan anugerah yang luar biasa dari fadilah sholat berjamaah. Selain langkah kakinya mendapatkan pahala setiap langkahnya. Jadi di sini bahasa balaghahnya itu kan lam yahtu khutwatan illa. Nah, jadi menggunakan kata-kata tidak satu langkah pun, tidak menggunakan ingkana khutwatan rufi'at darajah, tidak menggunakan itu, tapi menggunakan seolah-olah kita bercakap dengan orang, saya nggak punya uang, saya punya uang 100.000, berbeda dengan saya tidak punya uang kecuali hanya 100.000. Itu kayaknya lebih kuat penekanannya, bahasa balaghahnya benar-benar dia hanya punya uang 100.000. Demikian yang bisa kami sampaikan, urian sedikit hadis dari riwayat Abu Hurairah yang bisa kita dapatkan di Muttafaq alaih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Semoga bermanfaat dan kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.